Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah hadir sore hari ini dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Kebenaran kita akan membahas mengenai dana alokasi khusus ya Pak ya, yang untuk Dinas Pendidikan itu arahnya kemana. Saya sapa dulu para pemirsa setia telusur jaringan telusur solusi dimanapun Anda berada pada saat ini. Seperti biasa, bahwa setiap Selasa sore kita selalu mengadakan kegiatan diskusi ya, diskusi terkait program-program pemerintah ataupun keluhan warga masyarakat khususnya Kota Bekasi. Nah ini kenapa tema ini kami angkat, karena penting menurut kami bahwa kita mengetahui sampai mana dana alokasi khusus ini terserap dan bergunanya seperti apa gitu. Sayang sekali sebenarnya kami juga ikut mengundang bagian untuk SMP, ini kebenaran yang hadir bagian SD. Ya mungkin di next kesempatan kita akan mengundang sendiri khusus terkait Dinas Pendidikan yang benar-benar ada di bidangnya ya. Oke, kita langsung saja kepada Pak Pajanu. Pak Janu ini Kabid SD Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Selamat sore Pak. Sebelahnya ada Ibu Yana. Kasih apa tadi Bu? Kasih Kelembagaan Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Selamat sore Bu. Nah mereka berdua menyempatkan waktunya. Terima kasih Pak Ibu yang sudah datang hari ini untuk menyempatkan waktunya di acara diskusi kita pada sore hari ini, sehingga bisa berbagi informasi kepada publik terkait dana alokasi khusus dan mungkin seputaran Dinas Pendidikan Kota Bekasi pada umumnya. Ya, kita langsung saja mulai kepada Pak Janu ya. Iya, Pak Janu. Pak Janu, dana alokasi khusus ini Pak ya, mungkin banyak mereka yang belum paham. Apa sih Pak, bisa diterangkan nggak Pak sedikit saja terkait dana alokasi khusus di Dinas Pendidikan Kota Bekasi? Silakan. Dana alokasi khusus ini adalah dana yang disalurkan dari pemerintah pusat Pak melalui Kementerian Pendidikan yang khusus atau fokus pada sarana maupun prasarana yang ada di sekolah. Jadi datangnya dari anggaran atau APBN Pak ya, anggaran biaya belanja negara melalui Kementerian Pendidikan, Ristek dan Teknologi. Itu tentang dana alokasi khusus. Kalau jumlah besarannya Pak, apakah tiap tahun berbeda atau? Berbeda Pak. Berbeda ya. Tahun ini sendiri Pak, di 2022 sebesar apa sih yang Dinas Pendidikan Kota Bekasi terima dari DAK ini? Di bagian Bapak aja SD misalnya. Ya, untuk di SD itu kurang lebih 26 miliar Pak. 26 ya, 26 miliar. Itu peruntukannya untuk fisik, termasuk di dalamnya untuk TIK Pak. Itu komputer atau laptop dengan sistem operating sistemnya, yaitu dengan Chromebook yang kompatibel untuk digunakan anak-anak di sekolah untuk mengikuti ANBK. Yang lainnya itu ada lab komputer Pak ya, ada juga bangunan perpustakaan. Sudah terrealisasi atau masih dalam taraf Pak? Sudah terserap artinya ya? Hampir semuanya sudah terrealisasi. Untuk TIK sudah selesai Pak, sudah selesai semua. Dari 201 sekolah itu sudah menerima, mereka sudah terima semua. Masing-masing berapa tuh Pak? Satu sekolah itu 15 unit. Laptop apa komputer? Laptop Pak. Laptop ya? Laptop dengan OS Chromebook. Oke. 200 berapa tadi Pak? 201. 201 sekolah sudah menerima 15 laptop ya. Jadi mereka sudah punya ruangan khusus dong artinya ya Pak ya, nanti ya di SD itu ya. Untuk khusus ruang komputer gitu misalnya. Kalau khusus masih ada yang belum ya Pak. Tapi mereka coba setting ruangan sekolah maupun kantor untuk lab tersebut. Yang memenuhi standar minimal lah Pak. Artinya pendingin udaranya,
kebersihannya insya Allah debu, sudah mengikuti itu. Oke, kalau untuk bangunan gedung sendiri tadi apa Pak? Perpustakaan? Ada lab perpustakaan itu hampir berapa persen Bu kasih? 80% sudah terrealisasi. Sudah terrealisasi ya. Bahkan kemarin ada satu yang sudah selesai Pak. Sudah selesai. Di apa namanya itu saya lupa tuh. Margahayu 8 Pak. Di SD Margahayu 8. Jadi teman-teman melalui DAK ini sudah tersebar ya 15 laptop dengan Chromebook ya Pak, dengan operating sistemnya Chromebook yang artinya memang disesuaikan dengan usia ya dan tingkat pendidikan SD khususnya, dan ya semoga ini bisa bermanfaat ya Pak ya, harapannya ya. Sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat ya Pak ya. Sangat bermanfaat. Oke, apa yang bisa membuat, kalau Bapak tahu, mungkin Bapak tahu nggak Pak anggaran tahun sebelumnya, kalau sekarang 26 miliar, sebelumnya Bapak pernah dengar nggak kisi-kisinya? Tahun 2021. Untuk tahun 2021 saya tidak tahu Pak. Nggak tahu ya. Karena saya orang baru. Betul, siap. Jadi yang saya tahu tahun ini kita dapat 26 miliar. 26 miliar. Nah, mungkin aja bisa tahun depan akan lebih banyak, besar ya mungkin ya. Mungkin aja ya Pak. Itu sangat tergantung dari usulan sekolah Pak. Oke. Karena mekanisme dapatnya dana DAK itu semuanya sangat bergantung pada sekolah. Ketika sekolah-sekolah itu mengisi dapodiknya, jika dapodik yang diisi atau di-upload oleh sekolah betul-betul data yang real bahwa mereka punya kekurangan di beberapa titik, insya Allah pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbudristek itu, saya yakin mereka akan mengalokasikan anggaran. Semakin banyak sekolah yang menyampaikan data real kebutuhannya, mungkin dana alokasi khusus akan lebih besar lagi. Oke, jadi langsung berarti ya Pak ya, nggak ada entry point, artinya langsung shortcut ke kebutuhan itu kepada kementerian nantinya. Betul. Dan kementerian akan memilah ya Pak ya. Betul. Akan memilah mana sekolah yang memang benar-benar membutuhkan. Pertanyaan saya satu Pak, setelah terrealisasi apakah ada laporan atau ada utusan dari kementerian untuk melihat bahwa itu memang benar-benar berjalan atau bagaimana Pak untuk cek and rechecknya? Itu pasti Pak. Nanti setelah selesai secara keseluruhan penggunaan dana alokasi khusus ini, ya. pasti akan turun Pak dari kementerian untuk mengecek apakah benar DAK ini terrealisasi sesuai baik, dengan peruntukannya. Iya betul. Gitu. Tapi semua kita dikontrol Pak, dikontrol artinya spek pun dari mereka semua. Oke. Iya, spek-spek apa semua termasuk RAB-nya semua dari mereka. Jadi mereka keliling nih di 211 sekolah ini, sepengetahuan Bapak. Nah, untuk tahun kemarin yang lebih tahu ini kepala segi saya, karena tahun saya kan belum ada monitoring Pak. Iya. Nanti kalau udah selesai ini kan baru ada yang masih ada yang 80% ya. Iya. Kecuali yang TIK itu udah 100%. Betul. Nanti setelah semuanya pasti saya yakin tim monitoring dari kementerian akan turun. Biasa, udah pasti itu Pak ya. Udah pasti Pak. Nggak mungkin karena untuk tahun depan kan pasti ada arahan-arahan lain. Mungkin juga dari mereka akan ada laporan-laporan ya Pak ya. Pasti Pak. Bahwa udah selesai ini tapi ternyata di Bekasi masih banyak juga masalah kekurangan-kekurangan tersebut Pak. Oke. Jadi luar biasa ya. Ya walaupun nilainya masih sangat kecil tapi saya pikir pemerintah pusat memang benar-benar concern di bidang pendidikan ya Pak ya, Kota Bekasi. Oke, saya lanjut ke Bu Yana nih sebagai bidang kelembagaan. Bu Yana, apa sih ini Pak fungsi kelembagaan ini Bu di Dinas Pendidikan Kota Bekasi? Silakan. Ya, terima kasih Pak. Fungsi dari tupoksi saya sebagai kasih kelembagaan sarana dan prasarana, yaitu kelembagaan hanya kita memberikan surat buat keterangan memimpin terkait SD swasta Pak, kepala sekolahnya ataupun izin operasional. Kita hanya hairnya aja ya Pak. Kalau untuk izinnya kita ke DPMTSP. Itu aja Pak. Kalau terkait antar sekolah negeri dan swasta artinya ya. Iya.
Kalau negeri kan kita memang sudah ada ini ya, untuk yang keterangan kepala sekolahnya sudah ada SK-nya. Sedangkan kalau untuk swasta kita memberikan keterangan izin memimpin. Oh, ini khusus buat kepala sekolah ya berarti Bu ya? Iya. Khusus kepala sekolah. Ada berapa sih Bu sekolah swasta di SD swasta di Kota Bekasi? Kalau untuk SD swasta Kota Bekasi ada 256. 256 ya Bu ya? 200 maaf diralat 261. 261 SD di Kota Bekasi SD swasta Kota ya. Bekasi, Misalnya swasta aja. Ya swasta saja. Iya. Misalnya Marsudirini atau Iya, Al-Azhar betul. gitu ya, atau SD-SD lain Iya. gitu ya. Oh, jadi persyaratannya mereka harus lapor dulu ke bidang kelembagaan. Iya, kalau mau memimpin kepala sekolah gitu. Ya kita kalau persyaratannya sudah semuanya yang dibutuhkan sudah komplit, itu kita baru proses Pak. Nah, terkait tema pada sore hari ini, dana alokasi khusus, sepengetahuan Ibu seperti apa sih dana alokasi khusus itu? Betul Pak, dana alokasi khusus ini yang diberikan oleh pemerintah pusat dari kementerian, dana anggarannya dari APBN. Yang saya tahu adalah untuk sekolah yang membutuhkan sarana prasarana seperti fisik ataupun belanja modalnya, seperti TIK, terus bangunan, itu aja. Apa nih korelasinya antara bidang kelembagaan dengan dana alokasi khusus ini? Apakah mengatur porsi atau seperti apa Bu? Maaf ya Pak, Ya. Saya bukan bidang kelembagaan, tapi kasih kelembagaan yang di bawahnya. Oh, ini kasih pimpinannya kelembagaan Pak Kabid. SD ya berarti ya. Iya. Nah, sejauh mana nih Bu terserapnya dana alokasi khusus ini? Sepemantauan Ibu. Iya. Kebetulan saya juga dipercaya untuk menjadi PPTK dalam kegiatan dana alokasi khusus ini. Untuk realisasinya kita alhamdulillah Pak sudah berjalan hampir 100%. Kalau untuk yang TIK-nya sudah 100%. Kalau fisiknya itu alhamdulillah ada satu yang sudah 100%, itu SDN Margahayu 8, sedangkan 2 sekolah lagi itu masih 80%. Masih banyak, menurut Ibu masih banyak nggak kira-kira SD yang perlu untuk mendapat DAK ini untuk kemudian gitu Bu, keperluannya? Ya, kalau untuk SD secara pemantauan saya semuanya masih membutuhkan Pak. Tapi kita juga melihat lahannya ya Pak ya. Kalau untuk fisik kebetulan kan sekolah memang membutuhkan laboratorium ataupun perpustakaan, tapi secara ini lahannya sudah tidak mencukupi Pak untuk dibangun. Tapi untuk yang belanja modal semua sekolah membutuhkannya Pak. Ya, seperti laptop atau Iya, apa yang pendukung betul, ya, Pak. pendukung ke arah sana ya. Betul. Oke, kembali ke Pak Janung. Bagaimana wilayah SD Kota Bekasi Pak secara umum menurut Bapak seperti apa nih yang sudah tercapai Pak di Kota Bekasi? Dari sisi apa ya Pak? Dari sisi ya perbaikan Pak, atau ada nilainya nggak kira-kira, misalnya SD di Kota Bekasi, di Kota Bekasi meraih prestasi apa gitu? Oke, baik Pak. Saya sampaikan dulu bahwa saya di Dinas Pendidikan itu per 6 Oktober Pak. Baru ya Pak ya? Iya. Per 6 Oktober. Masih nggak berani dalam-dalam sebenarnya nanya ke Bapak. Tapi secara overall Pak, alhamdulillah nih Pak, di bawah kepemimpinan Pak Triadianto, beliau begitu concern loh Pak ke dunia pendidikan, begitu fokus ke dunia pendidikan. Makanya sebelum masuk pada pertanyaan Bapak ya, Nggak apa-apa Pak. saya sering kali dipanggil itu bagaimana sih realisasi anggaran di bidang SD, itu selalu diingatkan Pak. Nyaman banget dengan kepemimpinan beliau, makanya kita coba di sebagai aparatur bekerja semaksimal mungkin gitu, sesuai dengan tugas dan fungsi saya. Nah, kemudian kalau saya ingin melihat ditanyakan bagaimana sih menurut saya secara global, Ya. secara global dunia pendidikan di Kota Bekasi. Untuk SD. Untuk SD kan Pak. Siap. Kalau untuk SD ini ada yang namanya standar pelayanan minimal Pak di sekolah itu.
hampir rata-rata itu sudah tercapai di setiap sekolah Pak. Ya, salah satu ketercapaian standar minimal yang diharuskan di sekolah itu, ini salah satu pendukung yang sangat bagus atau sangat Vital. ya vital, salah satunya dana alokasi khusus Pak. Gitu. Jadi secara keseluruhan SPM di Kota Bekasi sudah terpenuhi, SD-SD sudah bagus, dan apalagi pimpinan kan menyampaikan bahwa ini, ingat sekarang ini era digital, bahkan semuanya serba digital Pak, perpustakaan saja sudah digital. Bahkan kemarin ketika terjadi pandemi COVID, anak-anak sudah belajarnya juga udah dengan daring, itu kan udah semua udah masuk era digital. Udah luar biasa sih. Luar biasa sebenarnya Bang Kota Bekasi. Bekasi. Anak saya juga masih SD Pak. Jadi saya benar-benar mengikuti sendiri gitu gimana perkembangannya ya. Apa nih harapan Bapak Pak untuk kedepannya? Untuk dunia pendidikan Pak. Kota Bekasi, Kota khusus Bekasi. SD ya. Ya, kebetulan saya di bidang pendidikan dasar Pak, itu yang paling fundamental ya Pak ya. Saya berharap ke depan, terutama kalau ingin sekolah itu maju, yang harus dipenuhi adalah pertama sarana dan prasarananya yang memadai Pak. Yang kedua SDM. Jadi pengembangan kompetensi teman-teman tenaga pendidik dan kependidikan terus harus dikembangkan. Tentu saja tidak bisa itu terwujud tanpa campur tangan dari pimpinan. Tapi kalau Harus ada supporting penuh ya Pak ya, kalau ada support. Tapi kalau pimpinan sudah menginstruksikan ke kami, memerintahkan ke kami, akan kita kerjakan semaksimal mungkin Pak untuk mewujudkan impian saya, terutama sebagai kepala bidang SD, menjadi SD yang baik, menjadi SD yang maju, yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara menyeluruh dan sesuai dengan harapan masyarakat. Itu keinginan saya. Untuk bidang sarana dan prasarana penunjang, kira-kira untuk bidang prestasinya Pak seperti apa sih Pak yang Bapak harapkan nanti? SD negeri di Kota Bekasi harus mencapai titik apa sih menurut Bapak idealnya? Ya idealnya sih sebetulnya udah banyak Pak penghargaan diterima anak-anak SD Pak ya, terutama di bidang eskulnya, di bidang muatan lokalnya ya, sudah banyak Pak, mungkin belum terekspos ya. Tapi saya ingin ke depan anak-anak di SD pun mampu berkompetisi Pak, terutama di bidang sains Pak ya, di bidang sains, karena selama ini kan yang sedang berkembang itu bidang-bidang bulog Pak, yang udah banyak prestasi kita. Muatan lokal ya? Iya, kalau untuk sains juga udah banyak, cuman untuk datanya kita nggak pegang. Kalau saya sampaikan nanti data itu nggak valid Pak. Jadi saya berharap sih ke depan bukan hanya bidang eskul saja yang berkembang atau mulok saja, tapi berkembang juga dalam bidang sains ya, dan teknologi ya Pak ya. Teknologi. Jadi anak-anak kecil ini dibangun pola pikirnya untuk menuju ke arah sana, artinya Pak ya, dipersiapkan ya dari Betul, SD ya. Betul. Oke Bu Yana, kira-kira apa nih harapan Bu Yana di dunia pendidikan khusus SD untuk Kota Bekasi? Silakan. Harapan saya apa yang tadi sudah dikatakan dengan Pak Kabir, Pak Januk itu sama dengan saya, berharap untuk Kota Bekasi ini dunia pendidikannya semakin maju. Itu aja. Menurut Ibu tidak ada lagi sekarang anak usia sekolah yang tidak sekolah ya? Insya Allah. Nggak ada ya Bu ya? Tidak ada. Jadi semua anak yang berkat orang tuanya berdomisili di Bekasi semua dipastikan mengikuti sekolah pada usia sekolah ya Bu ya? Iya. Oke. Jadi menarik ya teman-teman, luar biasa pada sore hari ini. Memang agak singkat durasi kita karena ya tadi bahwa pelaksanaan terkait dana alokasi khusus ini sudah terserap di Kota Bekasi, dan ya saya ulangi lagi bahwa di setiap SD sudah tersebar 15 unit laptop dengan iOS-nya yang ramah terhadap anak-anak, sehingga diharapkan ke depannya seperti harapan Bapak dan Ibu ini bahwa dunia pendidikan Kota Bekasi, pendidikan dasar tidak tertinggal ya Pak di antara kota-kota lain. Mungkin bisa juga menjadi lead ya, memimpin untuk menjadi contoh buat daerah-daerah lain. Ya sepertinya kita sudahi dulu acara kita pada
sore hari ini. Terima kasih Pak Janu, terima kasih Bu Yana, terima kasih buat waktunya. Salam buat Bapak Kepala Dinas dan Pak PLT Kota Bekasi, terima kasih sudah datang. Kita akan ketemu lagi di wawancara-wawancara selanjutnya, di session-session selanjutnya dengan tema-tema yang tentunya menarik ya buat kita tahu dan menjadi informasi yang valid karena berasal dari sumber yang valid. Terima kasih, saya sudahi acara Telusur Solusi pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.